Ya, salam selamat pagi. Kita hari ini kita melihat pasal 12 Matius pasal 12. Pasal ini sangat panjang. Ada 50. Saya juga melihat banyak murid-murid sudah datang. Jadi bisa duduk terpisah dan suami istri boleh duduk berdampingan, yang lain boleh duduk agak jauhan. Kita juga mesti mengikuti perintah yang dari pemerintah. Semoga tambah hari tambah baik, dan juga kita bisa mulai lagi kebaktian kita yang bisa berkumpul lagi bersama. Saya juga percaya biarpun kalian tidak bisa datang tapi juga mengikuti renungan pagi di online. Dan juga saya terima kasih Tuhan dengan Matius juga bisa membuka banyak bimbingan dari Tuhan. Hari ini datang untuk melihat firman ini sangat penting sekali. Pasal 11, pasal 12 itu menulis tentang Matius yang ditulis. Di dalam depan itu menuliskan tentang kerajaan surga. Pasal 11, pasal 21 menopangkan suatu tentang peperangan. Kerajaan surga itu memasuki peperangan, memasuki dalam dunia kegelapan. Di dalam 1:1 selalu mengatakan dalam dua kerajaan, yaitu kerajaan yang terang dan kerajaan yang gelap. Yaitu terang itu ya dalam kerajaan Yesus. Kerajaan gelap itu yaitu kerajaan setan. Yesus datang ke dunia ini membawa kerajaan surga masuk ke dalam sudut kerajaan. Di dalam waktu yang panjang, kuasa kekerajaan itu di dalam dunia menguasainya. Dan seperti terang yang besar masuk ke dalam dunia kegelapan. Tuhan itu menolong orang yang dalam dunia kematian, dalam dunia kegelapan. Yaitu kita melihat itu suatu peperangan yang seluruhnya. Pasal 10 ada menopang. Pasal 11, pasal 12 itu yaitu kerajaan surga itu terang itu masuk ke dalam dunia kegelapan. Waktu kemarin saya membicarakan waktu pasal 11 di dalam renungan itu menopang kerajaan surga. Saya berteduh sangat penting sekali. Di saat berteduh, kita sebagai muridnya kerajaan, itu kerajaan ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita menopang kerajaan surga? Itu kita melihat dengan Tuhan, kita ada lemah lembut. Itu suatu kuda yang lemah lembut. Yaitu suatu kuda bersama dengan tuannya menyuruh kuda itu berok atau berdiri, dan juga kuda itu selalu mengikutinya, yaitu dengan kelembutan. Kerendahan itu merendahkan diri kita, tidak ingin melakukan semua demi diri kita sendiri. Itu adalah suatu contoh sebagai Kristus, dan kita tuh mesti mengikuti Yesus, memikul kuknya.
kita mesti belajar untuk menurut kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ada hasilnya Tuhan yang bertanggung jawab. Semua itu karena juga semuanya karena Tuhan. Dan kita dalam sekali ini kita juga selalu nunduk sama Tuhan, dan Tuhan menurut saya berhenti dalam beribadah, berkumpul dalam ibadah. Saya tuh lebih dulu mengambil keputusan ini daripada lebih dahulu daripada pemerintahan. Dan saya juga merasa juga dalam semua juga seluruh cabang-cabang juga mesti berhenti, dan juga saya mempunyai pikiran ini dan seluruh saya menyuruh mereka untuk berhenti, dan semua pun juga ikut berhenti dalam cabang-cabang gereja dan mengikuti Yesus. Dan Tuhan itu mengikuti kita dari peraturan pemerintah. Dan saya juga melihat bagaimana Tuhan selalu bersama kita. Sangat penting sekali. Dan juga saya berteduh. Dan Tuhan berbicara bagaimana dan saya bagaimana. Dan di saat berteduh saya itu menopang kerajaan surga. Dan langsung ikuti bersama kebaktian, dan Tuhan juga bilang tidak usah melakukan kebaktian bersama, dan saya juga berhenti. Dan sesudah berhenti dalam berkumpul dalam kebaktian dan juga online, saya juga melakukannya. Dan saya melihat Tuhan menyediakan semuanya, dan kita langsung bisa kebaktian online. Dan saya juga melihat video atau yang di online kita sangat senang sekali. Dan juga kualitasnya sangat bagus. Nah, saya melihat staf-staf gereja saya itu sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sangat bagus sekali. Ini itu dalam sabat tuduh mengikuti Tuhan. Kita menopang kerajaan surga. Itu sudah apa yang difirmankan kemarin. Hari ini ada pasal 12. Kita juga tetap itu melakukan peperangan yang di depan. Saya melihat di pasal ini menjalan melewati kuasa kegelapan. Dalam kuasa kegelapan ada satu pekerjaannya. Hanya satu pertama, Tuhan kita ada melakukan suatu mujizat yang baru. Itu kuasa kegelapan tidak melakukannya. Seluruh kerajaan surga melewati. Di dalam kuasa kegelapan satu ada yang berbeda. Dan Tuhan kita selalu melakukan satu mujizat yang baru. Semua orang-orang yang diangkat dari kuasa kegelapan. Kita lihat lagi kembali pasal 11 ya, yang sangat penting sekali. Setelah selesai berpesan-pesan kepada ke-12 muridnya, pergilah dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan berkata menyediakan orang yang menyediakan, membawa benih dari kerajaan surga seperti benih sesawi. Itu sehari itu lagi tepung, atau menjadikan 12 muridnya dan memerintahkan mereka untuk mengajar mereka untuk memberitakan Injil di dalam kota-kota dan sampai kepada mereka, sampai ke tempat mereka berasal, yaitu tempat Yahudi, yaitu seluruh kerajaan, memberitakan kerajaan surga. Dari tubuh mereka adalah ditanam keluar. Sama-sama muridnya itu selalu mengabarkan
mengajarkan kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu diberikan semua keluar. Dan juga segera kerajaan kuasa kegelapan itu diusir keluar. Dan mendapatkan kesembuhan. Di dalam kerajaan dunia ini ada suatu kebalikannya. Dan suatu Yohanes Pembaptis juga merasa juga ada perbimbang. Nah, kita melihat juga Yesus di dalam kota-kota, di setiap tempat tuh melakukan pengajaran firman Tuhan. Di dalam gambar ini kita melihat tuh kerajaan surga itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Karena banyak orang yang ini memberontak. Dan kita juga mengerti, kita mengenal peringat Tuhan Yesus, yaitu tanggal 12/11. Ini sangat penting sekali. Nah, waktu situ di saat hari Sabat, Yesus, anak murid-murid Yesus mengadakan di saat hari Sabat. Di saat hari Sabat itu dalam terjemahan baru itu atau id. Waktu itu artinya tuh waktunya Tuhan. Di saat Tuhan melakukan mujizat, jadi kehadirannya Tuhan bukan kronos. Itu kronos artinya suatu waktu yang terjadi ya. Kalau menceritakan suatu tentang sejarah ya, apa yang sudah terjadi. Kalau situ ya tuh waktu itu saat waktu menjadikan suatu mujizat, suatu yang terjadi. Jadi kejadian baru ini sangat jelas sekali. Jadi mesti ada waktu yang terjadi saat itu adalah in atau at that itu si ada kairos. Waktu itu tuh waktu yang ditentukan Tuhan. Waktu yang ditentukan Tuhan itu apa artinya? Waktu pasal 11 ayat 1. Yesus memberitakan Injilnya di dalam kota-kota mereka, di seluruh kota. Itu suatu tempat. Itu yaitu Sabat Teduh. Yaitu Tuhan membawakan kerajaan surga dibawa turun di Sabat Teduh. Itu satu berarti hari Sabat. Di saat itu dilihat di hari Sabat mereka itu memakan. Dan saat kita melihat tuh Yesus tuh di hari Sabat tuh melakukan satu yang berbeda. Justru Alkitab juga dalam menangkap satu Taurat ini, apa ini tidak boleh dilakukan, itu juga tidak boleh dilakukan. Semua itu karena hukum Taurat lebih dahulu, tidak bukannya karena dari Tuhan untuk melakukannya. Tapi perkataan hari Sabat tidak boleh melakukan ini. Dan Yesus sudah membicarakan beberapa perumpamaan. Boleh juga kadang muridnya boleh memakan pada hari Sabat, gandum pada hari Sabat. Seperti Daud juga memakan apapun yang tidak boleh dimakan, ya hanya boleh dimakan. Imam pun juga dalam hari Sabat juga tidak boleh melakukannya. Imam-imam di dalam Bait Tuhan tidak boleh melakukan kesalahan. Seperti contohnya Daud dan juga imam ini
seperti murid saya memetik gantung pada hari Sabat itu boleh. Murid-muridnya itu adalah iman di dalam hatinya Yesus, yaitu imam-imam kerajaan surga. Di dalam kerajaan Tuhan kita adalah orang yang melayani Tuhan. Amin. Kalian tuh melihat, kalian tuh juga semua adalah imam-imam kerajaan surga. Ya, semua juga lebih besar daripada bait. Yesus lebih tinggi, lebih besar daripada bait Allah. Karena Yesus adalah, kita pun tidak akan melihat, tidak ada mencarinya. Di hari Sabat itu apa yang kita lakukan? Kenapa tidak boleh melakukannya? Melakukan suatu pekerjaan di saat hari Sabat tidak boleh melakukan itu yang iri dengki karena pekerjaan untuk mendapatkan suatu pemasukan, melakukan pekerjaan yang jahat. Hari Sabat itu kita melakukan apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik. Yesus adalah hari teduh. Di saat hari Sabat tidak boleh melakukan apa? Bukan karena orang Farisi yang berbicara, kalian salah. Yaitu kerajaan surga yang berbaca, Tuhan yang berkata. Kita lebih dari bait Allah ini, lebih besar dari bait Allah ini. Dan melakukan sesuatu yang baru. Di hari Sabat untuk mendapatkan suatu hari Sabat. Tanggal awal masa 1 sampai 12 saya memberikan bagian 1. Hari Sabat Tuhan membuat orang supaya orang berteduh. Tidak ingin orang mengikuti orang yang dalam kuasa kegelapan mengikuti dari kuasa kegelapan dan tidak ingin mereka mengikuti peraturan hukum Taurat. Tuhan datang melakukan satu yang baru. Di dalam hukum Taurat datang untuk memberitahukan mereka dan juga saya memberikan tidak ingin ini tuh mencatat suatunya. Ini dalam bagian 1 sampai pasal ayat 9. Ayat 1 sampai 9. Hari Sabat Tuhan menyuruh orang melakukan hari Sabat. Bukannya hanya tidak menyuruh orang tidak boleh melakukannya, tidak bekerja. Tapi untuk menyuruh orang untuk tersembuhkan. Untuk refresh. Itu Sabat artinya orang itu lebih bersih. Yang kelelahan itu agar lebih kebebaskan. Yang ada penyakit disembuhkan. Tidak dapat makanan akan mendapat makanan. Amin. Untuk mendapat semua orang selalu diperbaharui. Di tempat ini ada sesuatu yang lumpuh tangannya. Itu orang Farisi mengikuti partai ini sadar dan terbalik. Kuasa kekerasan berbicara. Menanya Yesus, hari Sabat bolehkah orang menyembuhkan orang sakit? Bolehkah menyembuhkan orang sakit? Sudah untuk menghakimi Yesus, ingin membunuh Yesus. Yesus berkata kepada seorang, antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh dalam lubang itu di hari Sabat, tidakkah engkau menangkap mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh dibuat baik pada hari Sabat? Karena Tuhan kita melakukan sesuatu mujizat baru. Lalu Yesus berkata pada orang itu, ulurkanlah tanganmu, maka tersembuhkanlah. Yaitu dari hari Sabat yang diperbarui, yaitu selalu langsung disembuhkan. Di saat tangannya diulurkan langsung sembuh.
emang dari pertama tidak bisa bergerak karena lumpuh. Pas Tuhan Yesus mengeluarkan langsung sembuhkan. Yaitu cacat, tidak bisa bergerak, kering. Tuhan berkata, urutkanlah tanganmu. Di saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan Yesus menyuruh mengeluarkan tanganmu. Di satu tangannya diurutkan, langsung bisa bergerak. Langsung sembuh. Sangat terkejut. Yaitu hari Sabat. Kita Yesus melakukan menyembuhkan orang itu baik. Tapi kuasa kegelapan mengacam Yesus dan keluar ingin membunuh Yesus. Dan Yesus meninggalkan tempat itu dan banyak orang mengikutinya. Dan di situ Matius mencatatnya di ayat 17 apa ini? Ayat 18, lihatlah hamba-hambaku yang kupilih dan kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruhku ke atasnya. Dia akan melakukan maklumah hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak. Orang yang tidak akan mendengar suaranya ada di jalan-jalan. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dan supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di hari Sabat tuh Yesus melakukan ini dan orang ingin membunuhnya dan meninggalkan tempat ini dan banyak orang mengikutinya. Dia tidak berkata dan tidak ada yang mendengarkannya. Buruh yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar menyalakan tidak akan dipadamkannya. Di hari Sabat ia melakukan penyembuhan. Di hari Sabat ia menyuruh muridnya supaya mendapatkan makan dan menjadi kenyang. Dan semua ini juga karena semua ini karena mengasihi semua orang. Jadi dengan rendah diri dan juga kerajaan surga begini datang. Ini adalah yang Yesus melakukan suatu mujizat yang baru dan sangat sangat bahaya sekali setiap tempat. Kerajaan surga setiap tempat datang ke dalam dunia ini. Kita lihat Job bagian 2, yaitu pasal 22 sampai 37. Menyerukan orang lepas dari kuasa kegelapan. Menyuruh orang lepas dari kuasa kegelapan. Ada orang yang kerasukan setan, ya bisu dan gagu, buta dan bisu. Orang yang tidak bisa melihat dan bisa melihat. Orang Farisi berkatakan Yesus mengandalkan Beelzebul untuk mengusir setan. Yesus berkata tidak. Dia setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota yang di rumah tangga tidak akan terpecah-pecah. Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu. Dan Yesus menyembuhkan rohnya.
Dia menanggung semua kelemahan kita dan juga menyembuhkan penyakit kita. Di dalam roh yang dikerasukan setan, Yesus mengusir setan ini, penyakit dalam tubuh, Yesus juga menyembuhkan. Di tempat ini kerajaan surga datang untuk semua mendapatkan kebebasan, membuat orang lepas dari kuasa kegelapan, bisa masuk dalam suatu terang, mendapatkan suatu kesembuhan. Semuanya bisa akan terbalik. Apa yang semua kamu hilang akan mendapatkan kembali. Orang yang buta dan bisa, setan keluar dan dia bisa melihat dan bisa berbicara. Dalam kuasa kegelapan tidak mau melepaskan Yesus. Engkau mengadakan kuasa iblis mengusir. Kata Yesus bukan. Yesus berkata, jika aku mengadakan kuasa iblis untuk mengusirnya, kuasa kerajaan iblis itu tidak mungkin akan bertahan karena setan tidak mungkin mengusir setan. Saya mengusir setan keluar. Ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yaitu kerajaan Allah dan sudah datang. Kerajaan Allah datang, maka manusia itu melepaskan dari kuasa kegelapan. Yesus berkata pada orang Farisi ini, maka ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Di dalam hati apa yang tersimpan dalam suatu kejahatan kamu keluarkan. Allah akan menetapkan dosamu. Yesus membawa orang lepas dari kuasa kegelapan. Tapi setan tidak merasa suka. Orang Farisi itu juga senang dan ingin itu mencobai Yesus. Maka orang Farisi mengatakan Yesus mengandalkan kuasa iblis untuk mengusir setan. Dan Yesus berdebat mereka. Dan Yesus berkata, kamu ada dosa. Karena saya mengadakan Roh Kudus. Kamu mengatakan Roh Kudus ada setan. Kamu adalah yang menghujat Roh Kudus. Dosa ini tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kenapa? Di saat engkau menghujat Roh Kudus, di saat engkau mengatakan Roh Kudus adalah iblis, di Roh Kudus di dalammu tidak akan melakukan pekerjaan, kamu tidak ada hikmah. Di dalam dosa ada di sana. Di saat engkau berencana untuk menghujat Roh Kudus, maka atas karena perkataanmu maka menentukan hukum dosamu. Di saat kerajaan Allah hadir, di suatu Tuhan mengaturkan suatu mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita tuh meninggalkan kuasa kegelapan. Kerajaan Tuhan datang, kuasa kegelapan bangkit merawan. Di terang ini menyinari dunia ini tidak menerima terang ini. Dan sebut orang mengerti dan tidak menerimanya dan tidak mau menerimanya. Tetapi orang yang percaya kepadanya melepaskan dari kuasa kegelapan adalah anak Yesus. Yesus bicara pada kita supaya kita lepas dari kuasa kegelapan. Kerajaan Allah itu semua datang. Setiap orang mendapatkan pembebasan, kesembuhan dan kepuasan dan lepas dari kuasa kegelapan. Ini adalah Tuhan yang melakukan suatu pekerjaan. Tuhan melakukan pekerjaan. Jika orang menolak,
orang mengalami kerajaan Allah datang dan tidak mau menerima kerajaan ini, menolak keselamatan dari Tuhan, dan di akhir zaman mereka akan lebih susah lagi. Di dalam zaman ini kita mengalami Yesus, yaitu sebenarnya ada dunia dalam kegelapan. Tapi karena kerajaan Allah datang, sebelum masuk, jika kamu tidak menerima, di dalam keadaan ini generasi tidak berubah dan juga tetap berjalan terus, akan lebih jahat lagi. Yaitu Tasya 38 sampai 45. Ayat 38 sampai 45. Ya, ini kita menolak kerajaan surga, di dalam kerajaan dunia akan lebih jahat lagi. Yaitu ayat 45, lalu keluarlah mengacak tujuh roh lebih jahat lagi daripada mereka sebelum diam di sana. Yaitu adalah orang Farisi, yaitu kekuasaan dari peragamaan. Yesus bilang, orang Farisi menanya pada Yesus tanda pada Yesus, yaitu Yesus berkata tidak ada tanda buat kamu sebanyak tanda Yunus, dan juga tanda ini lebih besar daripada tandanya Salomo. Itu adalah Tuhan yang mengutus, dan dari kerajaan surga membawa dari dunia ini yang lebih tinggi. Itu dia sangat penting. Dia lebih tinggi dari Yunus dan lebih tinggi dari Raja Salomo. Apakah kalian mendengarkan mereka? Yunus apa yang sudah dikatakan Yunus, orang Nineve juga sudah mendengarnya. Tetapi engkau apakah sudah mendengarnya? Orang Yunani juga mendengarnya. Tapi orang Yahudi, engkau adalah rakyat Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Orang luar itu mendengarkan apa yang dibicarakan Raja Salomo, tapi apakah kamu mendengarnya? Yesus membawa kerajaan Allah sampai di bumi ini, yaitu turun ke dalam dunia kegelapan, dia melakukan engkau berbicara kepada kalian. Tapi apakah kalian mendengarnya? Lalu Alkitab berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tak harus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Apakah kalian melihat apakah Matius menulis di sini? Kita sebenarnya tidak mengerti kenapa Matius menulis ayat ini di sini. Ini setan ini diusir keluar, yaitu Yesus, kerajaan Tuhan sudah datang dan setan ini di kuasa kegelapan diusir keluar di dalam zaman ini, seperti orang yang kerasukan setan. Iblis karena Tuhan datang, maka mereka keluar. Karena zaman ini jika orang ini tidak menerima Yesus, tidak menerima Tuhan, menerima keselamatan dari Yesus, di saat Yesus tidak di dalam kamu melakukan mujizat, tidak ada Roh Kudus, seperti roh jahat ini pergi keluar dan mereka akan kembali lagi. Sisa kembali kamu lihat tuh rumah itu sudah bersih. Ada anjir pai. Di sana itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan mereka mengajak 7 setan yang lebih jahat lagi. Maka lebih lagi berapa kali lipat, yaitu kejahatan dalam dunia ini. Yesus berkata, saya sudah datang. Dari setan ini roh jahat ini saya mengusir dari kamu, yaitu karena
belas kasihan. Itu momen itu kalau dari Tuhan, dari kerajaan Allah datang, Raja sudah keluar. Di saat engkau tidak menerima saya, maka saya meninggalkan. Roh jahat akan membawa lagi lebih banyak lagi roh jahat datang. Di dalam zaman ini akan lebih jahat lagi. Ayat itu yang terakhir 46 sampai 50. Itu kerajaan surga lebih lalu lagi. Bisa kita masuk dalam kerajaan surga. Yang depan itu membicarakan orang yang tidak menerima kerajaan surga, yaitu membicarakan orang yang menerima. Dia membuat orang datang untuk mencari keluarganya, familinya, untuk datang mencari Yesus. Yesus berkata hal sangat penting. Lihat ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dua semuanya adalah saudaraku. Di saat orang yang menerima Yesus di dalam kerajaan Allah, di saat di dalam kita kuasa kerapan keluar, kerajaan Allah datang. Yesus membawa kerajaan Allah datang. Loh, jahat ke kuasa kegelapan keluar dan kita mendapatkan keselamatan. Kita ada hari Sabat. Bisa kita mendapatkan kesembuhan. Di dalam tubuh kita sebenarnya ada roh jahat sudah diusir keluar. Dan kita menerima ini, Tuhan ini, dan kita tidak menolak Tuhan ini, kita menerimanya. Kita mengikuti semua perintah Tuhan. Tapi orang yang seperti ini ada satu keluarga atau satu yang ada hubungan yang baru, yaitu saudara-saudari dan juga orang ibu. Semua orang juga sama Tuhan ini ada hubungannya. Itu keluarga Tuhan. Amin. Yaitu keluarga semua terlepas mendapatkan tantangan dari kuasa kegelapan. Dan Tuhan Yesus memilih untuk mendapatkan kerajaan surga datang di hadapan kita. Di dalam kita juga banyak masalah ini. Di dalam tubuh saya itu mengusir 33 roh jahat. Bisa saya mengalami Roh Kudus. Ada 33 roh jahat keluar. Di dalam roh saya itu saya tahu. Di saat Tuhan memberikan suatu hikmah ini, bukan saya mendapat pelajaran apa saya mendapat. Bagaimana saya sendiri mengalaminya. Saya mengalami 33 roh jahat keluar dari tubuh saya. Setiap roh yang keluar dalam tubuh saya tahu roh apa. Dulu saya demen main maco. Waktu roh jahat maco keluar, tangan saya tuh ditekuk ya. Dan saya orang yang demen main maco, dia tahu ini gimana reaksinya ya. Dan saya tahu. Dan saya menerima Yesus. Saya tidak akan menyentuh maco lagi. Saya tidak ingin menghabiskan waktu saya di sana ditekan ya. Jadi saya menerima Yesus. Kalau kita tidak ingin Yesus dan kita kembali ke dunia kegelapan, hari-hari kita akan sangat susah. Dan seperti Yesus berkata, kita mengikuti anak-anakku. Jika engkau duduk bersama kita selalu bersama, dan kita ada suatu hubungan yang baru. Kita di dalam kerajaan surga, kita ada satu keluarga. Dan saya berkata padamu, saya dan hubungan kamu lebih baik daripada seluruh hubungan keluarga, lebih dekat lagi. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ke gereja dan tidak mengikuti Yesus, saudara kandung saya, hubungan saya denganmu lebih dekat. Amin. Mohon Tuhan membantu kita.
在这里，也许一天才在这里。我相信，我相信，喜乐的人在见证你。在喜在这里，这里下里。这里，在这里，耶稣基督在这里。耶稣基督在这里，我相信。在这里，不将民族艰辛上升。在这里，我们就叫这样。耶稣基督在这里，我相信，我相信，喜乐的人相信。
在你在绕在谁在这里？原谅我就在去找着你，真理在这里，一熟悉人家在这里。我相信，我相信，喜乐的话说在这里。我要把这声小传递在这里，愿让我独在聚在这里，在这里。这里，在这里，我将我不再追在这里，在这在我在这里。Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Ya, jalan arah sudah datang, kami memujimu. Terang masuk dalam dunia ini, kuasa gelap akan meninggalkan ini. Kerajaan Allahmu datang di dunia ini, kerajaan surga di dalam kami. Di dalam dunia ini banyak suatu wabah penyakit, tapi dalam dunia ini kami berterima kasih padamu. Kemudian besar bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, kita berterima kasih pada Tuhan. Hari ini pertama kita murid-murid sekolah kita datang bersama kita, bersama melakukan kebaktian bersama, dan kita tuh berdua untuk berbagi bagaimana kita melakukan berterima kasih kerajaan Allah hadir di dalam kita, dan kita juga bersama untuk membicarakan firman Tuhan, dan juga kita bersama untuk melakukan membagi terima kasih. Dan kita juga di dalam online kita juga bisa juga melakukan terima kasih, dan juga kita akan cepat bisa bersama lagi di dalam gereja berkumpul untuk melakukan kebaktian. Yang satu sudah selesai berterima kasih, dan yang lain juga boleh gantian yang lain berterima kasih. Tuhan Yesus, aku berterima kasih padamu. Kami hari ini boleh juga bisa berterima kasih, dan saya juga murid-murid sekolah kitab di dalam ini dan dalam tempat ini, dan pertama lagi di dalam kerajaan-Mu di dalam bumi ini. Kamu juga membuat ini. Jadi terima kasih juga kan Kau sudah menjaga kami di dalam wabah penyakit ini. Kau menjaga Hong Kong. Di hari ini saya juga melihat tuh banyak tempat tuh dibuka lagi, beraktivitas seperti dahulu, dan juga bersama lagi untuk berbagi dan bisa bertemu. Dan juga terima kasih juga
untuk semua gereja kami, juga murid-murid sekolah kami, juga dari semua ini saya memberikan suatu terima kasih yang besar. Kamu bersama di dalam kami dan juga berkati kami seperti suatu kerajaan, suatu keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ini kami berkata haleluya, amin. Saudara sini kita hanya tidak bukannya ini satu menyambut dan juga berterima kasih. Kita juga bersama Tuhan, kita juga di dalam firman Tuhan. Kita memohon loh Tuhan ada di dalam kita, berbicara pada kita. Ya, ayat 7, yes. Ayo mengerti semua. Ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki adalah berkasihan dan bukan persembahan, untuk kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena itu kita dahulu banyak itu peraturan-peraturan yang tidak bisa kita lewat, yang tidak bisa lepaskan. Yaitu dalam kerajaan Allah itu suatu bibit yang ditanam di tanah yang baik, dan bagaimana kita di dalam tubuh kita tidak bisa kita lepaskan banyak suatu peraturan-peraturan yang tidak bisa kita lepaskan. Saya merasa peraturan-peraturan ini tidak boleh begini, tidak begitu, tapi Tuhan datang melepaskan kita. Dan bagaimana supaya kita melepaskan orang, dan juga biar Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita sebagai murid sekolah Alkitab, sebagai staf gereja, kita banyak suatu perhatian kita berikan pada tubuh orang, tapi kita tidak mengerti sudah peraturan yang dari Tuhan dan tidak mengerti artinya. Seperti di Alkitab berkata, Allah adalah Allah hari Sabat, penuh dengan kasih, tidak menghakimi orang yang bersalah. Mohon kepada Tuhan untuk membantu kita ada hati ini yang tidak menghakimi kesalahan orang. Tuhan, di dalam kami banyak lagi penghakiman, banyak penghakiman. Di saat ada saudara-saudari di kita yang tidak bisa melakukan ini, mengerjakan ini, dalam hati kita banyak penghakiman. Tuhan, Engkau bantu kami ada hati seperti Yesus, ada hati yang penuh kasih. Engkau Allah yang hari Sabat, Engkau membawakan satu damai untuk membawa orang mendapatkan satu kebebasan. Engkau yang ingin kita lakukan atau kerjaan yang lakukan itu yang membeli kerjaan yang baik. Dan di dalam kita mulai berdoa, dan di dalam kita, kalau di dalam pikiran kita ada pikiran ini, Tuhan mohon kepada kita supaya kita ada hati seperti Yesus yang penuh kasih. Roh Kudus, Kau bantu kami. Mohon Kau bantu kami. Tuhan Yesus, Kau terima kasih dan memuji-Mu. Karena ya sekarang yang Engkau bangkit satu seiman, Engkau sama mengasihi murid-Mu. Dari saat Engkau melihat murid-Mu adalah suatu iman, saat kami juga sebagai seorang iman, saudara-saudara semua kita juga bangkit berdiri, kita mohon kepada Roh Kudus lebih banyak lagi di dalam kita, memberi kita suatu pelajaran lebih mengerti lagi suatu firman Yesus, mengerti hati Yesus. Yesus tetap
Yesus, semuanya kebenaran-Mu dan kepada kami. Kami memohon kepadamu. Roh Kudus, Kau lebih banyak lagi, Kau urapi kami. Kami membutuhkan-Mu, Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu, kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan hikmat-Mu, kami membutuhkan kebesaran-Mu. Roh Kudus, kami berterima kasih padamu. Terima kasih kami, biar kami tahu kalau kami itu dipilih, karena kami diperkenan di dalam Allah Bapa. Kita adalah ayat yang Tuhan. Kita juga dalam untuk menjaga. Terima kasih Tuhan, Kau telah membuka kami untuk mengerti kami, membuka kami lebih banyak lagi kami Engkau urapi setiap saat, setiap waktu, setiap masalah. Terima kasih, aku memuji-Mu dalam Roh Kudus. Kami tahu kami telah dipilih, kami adalah saudara iman. Kami datang di dalam bait-Mu. Hati kami bersuka cita, kami berkumpul bersama, kami ada satu keluarga, kami selalu saling mengasihi satu sama lain. Dan kita berdoa, kita menolak kerajaan Allah akan lebih jahat lagi. Di dalam sel grup kita dan juga kita dalam keluarga kita mengalami suatu kesembuhan tapi meninggalkan Tuhan, tapi tidak mengakui Yesus lagi. Dan saudara-saudara kita, buat orang ini kita berdoa banyak di dalam grup kita, apakah orang yang seperti ini sudah susah dicari, dalam kita mencarinya dan kita berjaya, dia menolak-Mu, dan kita bukanmu, kita berdoa untuk orang ini. Kita tahu keadaannya sangat susah dan kita tuh berdoa padanya, dan kita masa ini kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak ingin dalam keadaan itu lebih susah lagi. Kita bersama, kita berdoa. Tuhan, apa yang tadi saya sudah bicarakan, setiap nama-nama ini, sedang nama-Mu dia menolak-Mu. Dalam sekarang masa ini saya tidak baik, dan saya tahu dia tidak punya pengalaman dan mereka tidak mengakui-Mu. Tuhan, aku mewakili mereka mengaku kami sekarang ada dalam dunia jahat ini. Tuhan, Engkau ampuni, Engkau bawa mereka kembali. Saya tidak ingin seperti dia saja 15
mereka akan lebih jahat lagi dari kemarin. Kami ingin mereka kembali lagi dalam-Mu, mengalami kasih-Mu. Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami dan juga untuk pakai kehidupan kami, membawa mereka kembali. Tuhan Yesus, berterima kasih. Tuhan, saya tidak hanya untuk yang saya kenal dan juga seluruh saudara-saudari dan juga di dalam Hong Kong ini yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam Hong Kong banyak sekolah Kristen, lebih banyak, dan saya tidak ingin mereka sudah pernah mendengarkan firman-Mu tapi meninggalkan-Mu. Dan kita dalam ini kita bersama untuk berdoa dan juga kita berdoa untuk berdoa. Kita mewakili Hong Kong, kita memohon kepada Tuhan. Kita hanya memilih satu yang kita pilih. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengampuni Hong Kong. Kita harap Hong Kong sebagai His Kingdom. Xin quang thế điện thoáng xuyên. Tuhan Yesus, berterima kasih. Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau adalah Allah Bapa. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati dalam ini murid-murid dan staf gereja dan yang di online, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu. Di dalam Yesus, di dalam murid ini sangat di saat lapar. Murid Yesus di saat lapar membutuhkan seorang yang di dalam roh ada penyembuhan. Dalam nama Tuhan saya memberkatimu, penyembuhan di dalammu, terangnya Tuhan, kerajaan Tuhan hadir di dalam rumahmu, dalam keluargamu, di tempat kerjaanmu. Di dalam tempatmu Tuhan selalu bersamamu, di dalam tubuhmu yang sakit dan juga kesakitanmu, Engkau menyembuhkanmu, dan Tuhan memberikan berkat yang banyak di dalammu. Di dalam kuasa kegelapan selalu langsung pergi lari.
Di dalam ada kekhawatiran, ada kekecewaan, ketakutan, tidak ada pengharapan. Juga dalam pikiran kepahitan, kasih Yesus menyertai dan ada di dalammu. Saudara, ada sukacita, ada pengharapan. Berterima kasih, mengurapi. Dalam nama Yesus aku memberkatimu di dalam tempatmu, di dalam sekolahmu, di dalam tempat kamu bekerja. Saudara, ada terang Tuhan bersamamu di dalam semua kuasa kegelapan. Saudara selalu lari karena perlindungan Tuhan, biarpun di mana kerajaan Allah selalu menyertaimu. Di dalam Yesus besar-besar memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kalian.